Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Haleluya, Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Glory, Glory, Haleluya. Haleluya, Glory, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, Glory bagimu Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau sudah
Karena Engkau Tuhan sudah mengirimkan kami ke tempat ini Tuhan, untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Mari Tuhan turunlah urapan-Mu atas kami semua Tuhan. Urapi kami Tuhan, biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari kita bersorak-sorai untuk Dia. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Yeay! Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Amin ya, kalau Tuhan itu perlindungan kita dan pengharapan kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Katakan selalu Yesus itu baik bagi kita. Yesus sungguh baik bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
namamu indah, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami selalu menyembah Engkau Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan bagimu Tuhan, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih kebaikan-Mu kepada kami tak terhingga Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Mu tidak berubah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau untuk setiap kasih setia Tuhan kepada kami. Bapa yang baik, kalau pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami minta kepada Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah mengurapi kami. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh pulang membawa berkas-berkasnya Tuhan. Membawa firman-Mu Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji mengagungkan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah kemerdekaan yang mengubahkan. Saudara, kalau kita melihat pada bulan Agustus ini sudah mulai ya diawali semua sibuk ya. Kenapa saudara-saudara? Karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-78 tahun ya. Dari awal bulan semua sudah diberitahu bahwa harus pasang bendera. Kemudian saya juga melihat di grup tetangga gitu ya, saudara, kami ada grupnya ribut ibu-ibu ya. Wah, nanti katanya 17 Agustus siapa yang mau bikin tumpeng katanya gitu ya. Terus bapak-bapaknya ribut, saya dengar kemarin. Ayo kita latihan pingpong katanya. Karena nanti mau ada kejuaraan gitu ya, semua sibuk. Nah, saudara-saudara, itu adalah satu hari yang berbahagia, hari yang berbahagia ya buat kita semuanya, tentu bangsa Indonesia yang merayakan Hari Kemerdekaan RI ya. Sukacita perayaan itu sekali lagi sudah dimulai ya, dan kita melihat bagaimana di jalan-jalan ada spanduk gitu ya. Saudara, kita melihat sebenarnya apa arti merdeka itu ya. Saudara, merdeka itu artinya bebas. Merdeka itu artinya lepas. Merdeka itu artinya tidak terjajah lagi. Dulu Indonesia mengalami penjajahan. Saya suka ingat nenek saya sering sekali cerita zaman penjajahan. Dia sampai merantau ya. Kakek saya itu orang Sukabumi asli, pindah ke Jakarta karena katanya itu zaman penjajahan ya. Ya begitulah, banyak juga cerita-cerita saya dengar dari orang-orang tua kita yang mengalami hari-hari di mana mereka mengalami penjajahan. Ya, kita belum pada lahir pada waktu itu. Dan ketika pada 17 Agustus 1945 orang-orang merasakan sukacita karena ada kemerdekaan di Indonesia, tadi saya katakan juga ya. Dan pada waktu itulah Soekarno-Hatta mengumumkan bahwa Indonesia itu merdeka. Bukan mereka ya, kita bangsa Indonesia ini bebas, lepas, tidak dijajah lagi. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kemerdekaan itu artinya suatu kebebasan, ya, suatu kelepasan. Mari kita akan melihat
di dalam Galatia pasal yang kelima, nanti Pak Andi minta tolong membacakan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1 dan nanti dilanjutkan dengan Roma 3 ayat 23 dan 24. Galatia pasal 5 ayat ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, amin. Kita melihat bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun, bangsa manapun yang ingin hidupnya terjajah. Semua ingin mengalami kemerdekaan, kebebasan. Ya, ketika Indonesia merdeka, maka kita bisa mengatur, ya, para pemimpin negara, maksud saya mengatur keadaan ini. Ya, meskipun banyak hal yang terjadi sampai saat ini kita semua sudah tahu, tapi paling tidak kita tidak terjajah. Nah, sekarang di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini diceritakan kemerdekaan dari Kristus. Ya, kemerdekaan dari Kristus itu adalah satu kebebasan, satu kelepasan, satu penebusan daripada dosa. Kenapa saudara? Kita apakah orang yang terjajah sehingga harus ditebus, dilepaskan, dibebaskan oleh Kristus seperti yang firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, ya. Dan di dalam Roma juga dijelaskan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, memang kita perlu dibebaskan dari penjajahan dosa, dari ikatan dosa, dari tawanan dosa. Kalau dulu, ya, bangsa Indonesia ini ditawan, dijajah oleh para penjajah, kita juga secara rohani manusia ini dijajah, ditawan, ya, oleh dosa. Di sini dikatakan semua orang, berarti tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Oleh karena itulah diperlukan Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, sesuai dengan janji Bapa bahwa Dia ingin melepaskan manusia daripada dosa. Ya, karena semua manusia itu sudah berdosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saudara punya uang yang banyak, saudara orang yang saleh, yang berbuat kemurahan ke sana kemari, itu juga tidak bisa melepaskan dosa kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan dosanya, sebaik apapun juga. Karena manusia yang berdosa itu harus dilepaskan dosanya oleh manusia lagi, tetapi yang tidak berdosa dan tidak ada di dalam dunia ini. Karena tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa, sehingga Yesus datang, ya, di dalam rupa manusia, natur manusia. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia Allah yang menjadi manusia. Dan karena Dia Allah, Dia tidak berdosa, dan Yesuslah yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Dikatakan karena kasih karunia kita ditebus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak membayar apapun juga, gratis, ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana keselamatan itu bisa kita terima, semuanya melalui iman. Kita akan membaca perenungan kita saat ini di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-15. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu.
Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, amin. Kita akan melihat dari ayat-ayat ini, dari ayat 11 sampai 15 dari Titus pasal yang kedua. Sekali lagi tadi tema kita adalah kemerdekaan yang mengubahkan. Yang pertama kita melihat dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14a. Di situ dikatakan keselamatan melalui kasih karunia. Itu adalah hal yang pertama yang kita akan merenungkan bersama-sama, ya. Dikatakan keselamatan, ya, karena kasih karunia kepada semua manusia itu sudah nyata. Ya, ada firman Tuhan yang mengatakan, katanya ada rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, tetapi kemudian dinyatakan melalui Kristus Yesus, ya, penggenapannya. Jadi saudara-saudara, ini diulangi lagi daripada ayat yang tadi kita baca, bahwa karena manusia berdosa, maka kita hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan itu berdasarkan kasih karunia. Ya, kasih karunia artinya anugerah daripada Allah. Itu adalah inisiatifnya Allah, bukan manusia yang mencari Allah. Kadang-kadang manusia ini menyadari bahwa dirinya memerlukan sesuatu yang bagi dia, karena dia tahu bahwa di dalam dirinya ada kekosongan di dalam rohaninya. Tapi manusia seringkali tidak mau mencarinya. Oleh karena itulah Allah berinisiatif. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, di sini ditambahkan ayat ini, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, sebab karena anugerah Allah kita ini diselamatkan. Tetapi itu bisa diterima ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita pribadi, dan selanjutnya kita mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Secara pribadi, bukan rombongan. Kalau keluarga kita sekalipun dia seorang pendeta, majelis gereja, ya, ataupun orang tua kita itu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan berarti secara otomatis kita menjadi orang yang diselamatkan. Tetapi menjadi orang yang diselamatkan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita percaya kepada Dia, kita mengasihi Dia, kita beriman kepada Dia. Dan dikatakan ini bukan hasil usahamu. Seperti yang tadi saya katakan, apapun yang bisa kita lakukan itu tidak mengubah kita, status kita, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi ketika kita percaya, kita beriman, Tuhan memberikan itu semuanya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Dikatakan itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Sehingga jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa hebat, yang sombong di dalam kehidupan kita dan merasa bahwa semuanya karena saya baik, makanya Tuhan memanggil dan memilih saya. No, tidak ada yang seperti itu. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Ketika saya merenungkan ayat-ayat yang saya yakin saudara dan saya sering kali membaca ayat-ayat ini, kita akan berkata, Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami, yang anugerahnya itu dinyatakan kepada semua manusia yang berdosa. Ya, saudara-saudara, melalui korban Kristus kita selalu diingatkan bagaimana Yesus rela menyatakan kepada kita semua, Dia seperti anak domba yang tidak bercacat, yang dibawa ke pembantaian. Ya, firman Tuhan katakan, satu ilustrasi seperti itu. Dia membebaskan, kalau saudara membaca di dalam ayat 14a, yang telah menyerahkan dirinya, yaitu Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Saudara, ayat ini menyatakan kepada kita bagaimana Yesus itu memerdekakan kita, membebaskan kita. Kalau di sini katakan membebaskan, berarti Dia memerdekakan kehidupan kita dari kuasa dosa. Dan dikatakan kita dikuduskan, kita dibenarkan sehingga kita menjadi umat miliknya Allah. Kalau dulu kegelapan itu, yaitu kuasa dosa itu mengikat kita, pada waktu kita percaya itu dilepaskan, itu dibebaskan,
dimerdekakan, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka, yang sungguh-sungguh merdeka. Ingatlah akan hal itu di dalam kehidupan kita. Ketika ada suara-suara ya dari kuasa kegelapan yang masuk di dalam pikiran kita, dan kuasa-kuasa itu ingin mengatakan menjatuhkan kita, ingatlah kita adalah milik Kristus. Ya, dikatakan di dalam ayat 13 itu, Yesus itu yang maha besar, Allah yang maha besar itu ada bersama dengan kita semuanya. Dan anugerahnya dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan keselamatan itu diberikan melalui anugerahnya dalam hidup kita. Melalui kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, kita akan melihat hal yang kedua. Setelah melalui kasih karunia yang menyelamatkan itu ada di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang Tuhan juga lakukan terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia itu memperbaharui. Itu ada di dalam ayat 12 dan yang ke-14b. Dikatakan ia mendidik kita. Saudara, kata-kata mendidik itu artinya memperbaharui, mengajarkan kepada kita, menuntun kita. Ya. Seperti seorang guru yang mendidik anak-anak didiknya, seperti itulah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Melalui Roh Kudus, Roh Kudus itu akan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ia mendidik kita, ya, ia memperbaharui hidup kita, ia menuntun kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Apa kefasikan itu? Kefasikan itu adalah segala kejahatan. Kalau dulu sebelum kita percaya kepada Yesus, beriman kepada Kristus, maka hidup kita ada di dalam kegelapan dan kehidupan kita ini ada di dalam kejahatan. Tetapi hari ini ketika kita percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan tinggalkan segala kejahatan itu. Tinggalkan segala kefasikan itu, kejahatan itu yang membuat murka Allah, yang tidak menyenangkan hatinya Allah. Tinggalkan, dikatakan yang lainnya itu keinginan-keinginan duniawi. Hal-hal yang ada di dunia ini yang meninabobokan kita, yang sekali-kali membuat kita terlena. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dibebaskan, ya, kemerdekaan itu mengubah hidup kita. Dan Dia mendidik kita, mengingatkan kita selalu. Dia menuntun kita supaya kita tinggalkan semuanya, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dulu kita lakukan di dalam hidup kita yang lama itu. Dan segala keinginan-keinginan hawa nafsu dunia ini. Firman Tuhan katakan keinginan daging itu tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Kita tinggalkan semuanya, segala hal itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama, ketika kita menjadi tawanan dosa ini, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan hiduplah bijaksana. Ini kepada diri kita sendiri. Kita belajar menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan firman Tuhan katakan kebijaksanaan, hikmat itu datang ketika kita takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya di dalam perjalanan ini bukan saja percaya kepada Dia, tapi kemudian di dalam perjalanan kehidupan kita, kita selalu belajar takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita sedang belajar menjadi orang yang hidupnya bijaksana, ya, yang menata diri kita sendiri. Sebelum kita memberkati orang lain, maka kita belajar menata diri kita sendiri, supaya orang lain bisa melihat bahwa sungguh ada perubahan di dalam kehidupan kita ini. Bahwa kemerdekaan itu merubahkan kita. Ya, kita tinggalkan semuanya hal-hal yang lama, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita belajar menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana di dalam kehidupan ini. Bijaksana di dalam mengatur waktu kita. Ya, bijaksana di dalam mengatur keuangan kita. Bijaksana di dalam kita juga boleh belajar melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita dikatakan kita harus adil. Ini berbicara mengenai orang lain. Kalau hidup bijaksana itu menata diri kita sendiri. Sekarang kita ini saudara-saudara harus memberkati orang dan kita bisa bersikap adil di dalam kehidupan ini terhadap sesama manusia. Ketika kita belajar apa yang Tuhan katakan supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri,
maka Tuhan mengajarkan kita supaya kita bertindak adil, ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak adil, yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan di kantor kita, di pekerjaan kita, di usaha kita. Kalaupun orang bertindak tidak adil kepada kita, bukan kita berarti balas lagi dengan hal yang tidak adil. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang akan berbuat seperti itu, ya. Itu terhadap orang lain. Itulah yang Tuhan inginkan ketika kita belajar mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, yaitu setelah kita menata hidup kita menjadi orang yang bijaksana, kita juga bisa berlaku adil kepada orang lain. Dan dikatakan di sini supaya kita juga beribadah di dalam dunia sekarang ini. Artinya ketika Tuhan memberikan kesempatan kita masih hidup di dalam dunia ini, maka jangan lupakan supaya kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji, kita mengagungkan Tuhan, kita menyembah kepada Dia, kita menghormati Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita juga mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan sekedar indah kita dengar, tetapi kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan beribadah ini berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi dengan diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain. Dan sekarang ketika kita beribadah, ini adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memuji, kita mengagungkan Tuhan, maka di dalam diri kita, kita tahu bahwa kita ingin bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita ingin memuliakan nama Tuhan, dan kita beribadah hari ini. Kalau kita tidak ingin menyenangkan Tuhan, mungkin saudara dan saya pikir, buat apa sih susah-susah datang ke sini? Udah ajalah di rumah, ya kita ibadah online aja. Banyak kan sekarang tidak seperti dulu, ya banyak. Tetapi banyak orang yang berkata, enak datang, ya beribadah. Saudara-saudara, itu adalah ketaatan. Saya pernah membawakan firman Tuhan bahwa orang Israel itu disuruh oleh Tuhan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Betapa pentingnya ibadah itu. Dan di dalam ayat yang ke-14b tadi dikatakan, kalau Tuhan membentuk kita menjadi satu umat kepunyaannya, maka dikatakan Dia ingin umat itu rajin berbuat baik. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini, di antara keluarga kita, di antara teman-teman kita, di antara saudara-saudara seiman, di antara lingkungan kita. Biarlah kita melakukan hal yang baik di dalam kehidupan ini. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa sungguh-sungguh hidup kita, karakter kita seperti Kristus. Ya, Kristus itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia mati buat kita, Dia bangkit buat kita. Dan Dia naik ke surga untuk satu kali kelak menjemput kita. Dan Dia melakukan hal yang baik ketika Dia ada di dalam dunia ini. Yesus sudah memberi contoh, memberi teladan. Bahkan ketika Dia diusir dari satu tempat ke tempat yang lain karena Dia melakukan pelayanan, tapi Dia tetap melayani dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Berbuat baik itu bukan ketika kita mood lagi senang, moodnya senang, ya udah kita berbuat baik. Tetapi ketika kita tidak lagi senang, lagi banyak masalah, pergumulan, ngapain kita berbuat baik? Kalau dikatakan rajin berbuat baik artinya terus menerus. Orang yang rajin itu terus menerus melakukan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi kasih karunia itu memperbaharui hidup kita. Kalau kita sudah menerima kemerdekaan itu karena kasih karunia, maka itu harus memperbaharui kehidupan kita. Kita percaya Dia tidak tinggalkan kita. Dia akan mengajar kita. Dia menuntun di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dari ayat yang kita baca tadi, yaitu pengharapan akan kemuliaan, itu ada di dalam ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, ini adalah satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Tentang kedatangan Yesus. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita bersiap sedia. Satu kali kelak saudara dan saya akan menerima
mahkota daripada Tuhan. Saudara jangan cuma melihat gambarnya ya, mungkin ini dalam kesederhanaan gambar ini ya. Kita tahu akan pasti ada satu pesta yang akbar ya saudara-saudara. Dan itulah pengharapan kita. Pengharapan akan kemuliaan itu adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Ada satu hari bahagia, nanti kita akan berjumpa muka dengan juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara mau? Amin. Itulah kerinduan kita. Itu harus menjadi kerinduan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Bahwa satu kali kelak kita akan sampai di sana. Saya ingat Bapak Gembala selalu mengatakan, dimulai dengan yang baik, diakhiri juga finishing well, ya. Diakhiri juga dengan baik supaya kita satu kali berjumpa di dalam kemuliaan itu. Satu kemuliaan yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan apapun juga. Dan itu menjadi pengharapan kita. Ya. Firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kalau kita punya pengharapan akan hal itu akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita untuk kita setia kepada Tuhan. Setia beribadah, setia dan taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita akan menjadi orang yang berjaga-jaga, yang siap sedia di dalam kehidupan ini. Yang keempat, ayat 15 dikatakan memang ini bercerita kepada Titus ya. Ini ayat-ayat firman Tuhan surat Rasul Paulus ini kepada Titus, tapi hari ini juga kepada kita. Dikatakan beritakanlah semuanya. Nasihatilah dan yakinkanlah semua orang dengan kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus itu adalah anak rohani daripada Rasul Paulus, sama seperti Timotius. Dan dia melayani di Pulau Kreta. Dan pada waktu itulah Rasul Paulus mengatakan, ini adalah surat pengembalaan apa yang harus dilakukan oleh seorang muda yang bernama Titus. Sehingga dikatakan jangan sampai ada orang yang menganggap engkau rendah. Tetapi dengan wibawa ilahi, beritakanlah itu. Menjadi saksi Kristus. Artinya kita sudah diberkati karena kita menerima kasih karunia itu. Dan kita menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang di tempat kita kerja, di tempat kita berusaha, dimanapun kita berada. Biar kita menjadi saksi Kristus. Ketika kita bisa melakukan dengan apa yang bisa kita katakan, katakan itu. Tetapi ada di daerah-daerah tertentu yang kita tidak bisa berkata-kata, maka saudara dan saya melalui hidup kita. Kita menjadi saksi Kristus. Bisa dengan kata-kata kita ataupun dengan kehidupan kita. Orang lain bisa melihat kehidupan kita semuanya. Jadi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, menerima kasih karunia itu, jangan biarkan kasih karunia itu hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi biarlah itu kita bagikan kepada orang lain. Di sana, di banyak tempat, masih banyak orang yang belum pernah mendengar berita Injil, berita kabar baik itu. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua. Mungkin kalau orang-orang yang sudah sepuh, yang lansia mengatakan, aduh bagaimana saya perginya ya ke tempat-tempat yang jauh. Mungkin seperti rombongan lagi itu Lucia, pergi gitu ke daerah. Tapi kan kalau yang udah sepuh gitu, waduh sulit. Yang lansia jangan berkecil hati, berdoa ya, berdoa di rumah. Berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, bagi para penginjil, bagi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan misi. Kita bisa melakukan apapun juga. Tidak ada dalih dari kita bahwa kita tidak bisa melakukannya. Mari kita belajar ya. Setelah kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara, kemerdekaan yang mengubahkan itu mengingatkan kita. Itu semua berdasarkan kasih karunia. Kita dibebaskan, kita ditebus oleh darah Kristus. Oleh karena itu jangan hidup lagi dalam dosa. Tetapi biarlah kita terus hidup benar, hidup berkenan, menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan mengikuti tadi dikatakan keinginan daging, ya, hal-hal duniawi ini yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, saudara, jangan ikut-ikut dengan keinginan dunia. Mengerikan, apalagi zaman sekarang. Semua begitu terbuka. Kita bisa lihat apapun
Ya, di HP kita segala hal yang menyesatkan banyak bisa kita lihat, jangan mengikuti di dalamnya. Manusia yang lama kita itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu sudah datang. Firman Tuhan katakan ya, siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu sudah datang. Itulah kemerdekaan yang mengubahkan kita. Bukan kita terus bermain-main terus dengan dosa. Karena kita punya kasih karunia, nanti kita berdosa, kita minta ampun, diampuni. Saudara, orang yang seperti itu adalah orang yang menyia-nyiakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, setelah kita dimerdekakan, maka kita harus menjadi hamba kebenaran. Dan mengucap syukur senantiasa untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengingat akan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Belajar terus menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita dimanapun kita berada. Akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama. Kemerdekaan yang mengubahkan berdasarkan kasih karunia ya, melalui korban Kristus. Bukan yang lain. Tetapi hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup untuk kita bisa mencapai kepada Bapa di surga. Yang kedua, kemerdekaan yang mengubahkan itu memperbaharui kehidupan kita yang lama menjadi yang baru. Itu yang seharusnya kita lakukan. Yang lama itu sudah berlalu, tetapi yang baru itu ya yang harus kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terakhir, kemerdekaan yang mengubahkan mempersiapkan kita menjadi berkat. Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya menjadi berkat dimanapun kita berada. Melalui kehidupan kita, perkataan kita, dan apapun yang bisa kita lakukan. Semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan dan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga satu kali kelak ketika kita berjumpa dengan juru selamat kita, maka kita dengan sukacita bisa berkata bahwa kita sudah melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah memuji mengagungkan Tuhan, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, tanamkan itu di dalam hidup kami sebagai rasa syukur kami bahwa kami menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan, yang dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kami. Biar kami menjaga kasih karunia itu dan tidak menyia-nyiakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami berdoa buat anak Karisa, Tuhan yang menolong supaya pemulihan sempurna kepada Karisa. Kuatkan mama papanya dan seluruh keluarganya. Bapak, kami juga berdoa saat ini kalau ada di antara kami yang dalam masalah pergumulan, biarlah Tuhan juga yang membukakan jalan. Selalu ada jalan keluar daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anak kami bersyukur bahwa anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan, buyut kami, begitu berprestasi, Tuhan memberkati mereka, anak-anak ini boleh setia terus Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang di sekolah minggu, datang di remaja dan pemuda, dan juga mereka setia dan juga rajin ketika mereka bersekolah di dalam pendidikan, dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan mereka, orang tua mereka juga semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami di pusat dan daerah, Tuhan biarlah akan memberkati, menangani segala macam masalah, terutama menjelang pemilu kami serahkan kepada Tuhan, supaya ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Kami yakin Tuhan, setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah yang ibadah online, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua.
Kita nyanyikan pujian yang tadi aja sekali lagi. Sekarang saya sudah bebas.